Selamat datang, teman tidur. Sebelum mata terpejam malam ini, mari kita dengarkan kisah tentang seorang ustadz yang hidupnya penuh dengan ujian iman. Namanya Ustadz Ahmad, seorang yang sudah bertahun-tahun meruqyah orang-orang yang diganggu makhluk goib. Tapi, cobaan terbesar justru datang, bukan dari luar, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Awalnya hanya gangguan halus, menyentuh istrinya pelan-pelan, lalu merambat pada kedua putrinya. Teror itu tak hanya menakutkan, tapi juga mengancam nyawa. Dan pada akhirnya, Ustadz Ahmad harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus meruqyah orang-orang yang paling ia cintai, yaitu keluarganya sendiri. Di awal cerita, kita melihat sosok Ustadz Ahmad duduk tenang di balik jeruji besi. Hari-harinya di penjara, ia isi dengan membaca Al-Quran dan menunaikan sholat tepat waktu. Sampai suatu hari, seorang sipir datang, mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Dari sana, cerita pun mundur 7 bulan ke belakang. Di sebuah kampung sederhana, Ustadz Ahmad dikenal sebagai imam masjid dan penceramah yang rendah hati. Ia tinggal bersama istrinya, Sri, dan 2 anak perempuannya, yaitu Naila dan Yasmin. Meski rezeki mereka tak seberapa, keluarga kecil itu selalu hidup dengan syukur dan tawa. Suatu hari, seorang gadis bernama Rani dipasung di sebuah ruangan. Ibunya datang membawa makanan dan Rani memohon agar tali di tangannya dilepaskan. Karena tak tega, sang ibu pun menuruti. Namun saat tali itu terlepas, Rani berubah. Matanya liar, tubuhnya kaku, dan ia menyerang ibunya sendiri. Untunglah, sang ayah datang bersama Ustadz Ahmad. Dengan tenang, Ustadz Ahmad membacakan doa dan ayat-ayat ruqyah. Tubuh Rani bergetar hebat, hingga akhirnya iblis yang merasukinya keluar. Wow! Setelah itu, sang ayah bersyukur dan ingin memberi uang sebagai tanda terima kasih. Tetapi seperti biasa, Ustadz Ahmad menolak dengan lembut. Hari berganti. Sri, istrinya mengeluh karena toko pakainya sedang sepi, sementara kebutuhan rumah semakin banyak. Namun, mereka tetap bersabar. Di sekolah, Naila mendapat cobaan. Ia tak sengaja menabrak temannya, Sinta. Hingga ponsel mahal milik Sinta rusak. Sinta menuntut ganti rugi, bahkan mengancam akan melapor ke polisi. Harga ponsel itu belasan juta, sesuatu yang berat bagi keluarga mereka. Tak lama, Yasmin pun mendapat peringatan dari sekolah. Jika biaya belum dilunasi, ia tak bisa ikut ujian. Malam itu, keluarga kecil itu duduk dalam hening, mencari jalan keluar, tapi tetap mencoba bersyukur. Keesokan harinya, datang 2 orang tamu, Pak Timur dan asistennya, Anhar. Mereka meminta bantuan Ustadz Ahmad untuk meruqyah anak Pak Timur, yang sering kerasukan dan hampir mati. Banyak ustadz yang sudah mencoba, tetapi gagal. Ustadz Ahmad datang, membaca doa dengan khusyuk. Tiba-tiba suara iblis dari tubuh anak itu berkata keras, "Aku akan menagih janji dan menghancurkan keluargamu." Setelah iblis itu terusir, Pak Timur berterima kasih dan mencoba memberi uang. Tapi Ustadz Ahmad menolak. Malamnya, Sri kecewa. Ia merasa suaminya terlalu menolak rezeki, padahal kebutuhan mereka banyak. Belum lagi, Ibu Sinta datang memberi waktu seminggu untuk mengganti ponsel. Keesokan harinya, Ustadz Ahmad berceramah di masjid. Ia berkata, iblis sering menyerang keluarga dari pintu seorang ibu. Ia membuat sang ibu lelah hingga rasa syukurnya hilang dan imannya perlahan rusak. Beberapa hari kemudian, Ratna, anak Pak Timur, datang ke rumah Sri. Ia berterima kasih atas ruqyah ayahnya dan memberikan uang dalam jumlah besar. Sri menerimanya lalu berbohong pada suaminya bahwa uang itu dari hasil dagangan yang laku banyak. Sementara itu, Naila bisa mengganti ponsel Sinta, namun Sinta malah menuduhnya wanita murahan karena bisa dapat uang cepat. Naila hanya diam, lalu untuk pertama kalinya ia menerima ajakan Farhan, temannya, untuk diantar pulang. Malam berikutnya, Yasmin yang sedang berbaring diperingatkan ibunya untuk tidak tidur sore. Namun ia tertidur juga, dan dalam tidurnya terdengar suara memanggil namanya. Yasmin, Yasmin. Tiba-tiba ia diseret oleh kekuatan goib ke ruang tamu. Iblis mulai menipu pikirannya seolah semuanya mimpi. Sri menceritakan kejadian itu pada suaminya. Dan malam itu Ustadz Ahmad memberitahu kabar duka. Keluarga Pak Timur dan Ratna telah meninggal. Sri terkejut. Ia teringat Ratna yang datang beberapa hari lalu dan mulai merasa takut. Apakah Ratna yang datang bukan manusia? Waktu berjalan dan Naila berubah. Ia mulai keluar rumah tanpa hijab, bahkan pergi ke motel bersama Farhan. Keesokan harinya, ia datang ke sekolah dengan pakaian berbeda. Ia melawan Sinta tanpa takut. Pihak sekolah pun menskorsnya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Naila mulai melihat bayangan
dan perlahan iblis itu masuk ke tubuhnya. Suatu malam, Naila mengenakan mukena dan mengajak adiknya sholat. Namun, tiba-tiba ia menyerang Yasmin. Jeritan itu membuat orang tua mereka datang tergesa. Namun ketika diperiksa, Naila tampak sedang sholat tenang. Ayahnya tidak merasakan kehadiran iblis apapun. Ia membuka mata batin Yasmin dan anak kecil itu bisa melihat kebenarannya. Iblis itu bersemayam di tubuh kakaknya sendiri. Namun Ustadz Ahmad tidak percaya dan menutup kembali mata batin anaknya. Beberapa hari kemudian, Naila jatuh sakit. Ia seharusnya datang bulan, namun setelah diperiksa, ternyata ia hamil. Farhan adalah penyebabnya. Ustadz Ahmad mulai curiga bahwa keluarganya kini tak seperti dulu lagi. Bahkan istrinya pun terasa berubah. Tak lama, seorang tetangga datang meminta ruqyah. Namun kali ini, iblis di tubuh orang itu menertawakan Ustadz Ahmad. Bacaanmu kini tak mempan. Doamu seperti doa orang kafir. Ustadz Ahmad terdiam lama. Kata-kata itu menusuk hatinya. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga datang membawa makanan halal. Ia berkata, ini dibeli dari uang yang bersih. Ustadz Ahmad pun berkata lembut, barang siapa makan dari uang haram, maka doanya tak akan diijabah oleh Tuhan. Tak lama, Pak Sanusi datang. Ustadz Ahmad bertanya apakah ia benar membeli baju dari toko istrinya. Pak Sanusi bingung. Lalu berkata, tidak pernah. Hatinya langsung terguncang. Ia menanyai istrinya. Dan sebelum Sri menjawab, Naila tiba-tiba pingsan. Setelah itu, Sri akhirnya jujur. Mengaku bahwa uang itu dari Ratna. Ustadz Ahmad memaafkannya dan pergi keluar rumah sebentar. Namun di saat itulah bencana datang. Naila terbangun, menangis, mengaku pada ibunya bahwa ia hamil. Sri menangis sesal. Menyadari semua ini akibat uang yang haram. Sementara itu, di tempat lain, Ustadz Ahmad menemukan rumah Anhar dalam keadaan penuh mayat. Anhar yang terluka parah menjelaskan bahwa Pak Timur dulu membuat perjanjian dengan iblis. Sebagai imbalan, iblis menagih nyawa anaknya ketika berusia 18 tahun. Uang dari perjanjian itu kini membawa kutukan bagi siapapun yang menerima. Duar, korban selanjutnya keluargamu, kata iblis melalui tubuh istri Anhar. Ustadz Ahmad segera melawan dengan doa. Di rumah, Sri yang merasa bersalah dirasuki iblis. Ia menjerit, membuat Naila dan Yasmin panik, berlari mendekat, namun pintu terkunci rapat. Dengan mata hitam dan wajah mengerikan, Sri membunuh Naila dan janin dalam kandungannya. Lalu mendekati Yasmin, mengatakan bahwa gadis kecil itu tidak akan mati hari ini. Saat Ustadz Ahmad pulang, ia menemukan pemandangan mengerikan. Istrinya berdiri di atas jasad anak mereka. Dalam amarah dan duka, ia melawan iblis itu. Namun ternyata yang ia bunuh adalah istrinya sendiri. Kini Ustadz Ahmad mendekam di penjara. Hanya dia dan Yasmin yang selamat. Suatu hari, Yasmin datang menjenguk ayahnya. Mereka berbicara pelan tentang kesalahan, penyesalan, dan keteguhan iman. Ayahnya berkata lembut, tetaplah bertawakal pada Allah, nak. Namun saat pertemuan itu berakhir, sesuatu terjadi. Wajah Yasmin berubah datar, dan dari mulutnya keluar suara asing. Bagaimana rasanya? Hancur dan kalah. Iblis itu ternyata masih ada dan kisah pun berakhir. Kadang setan tidak datang dengan wajah menakutkan. Ia datang lewat keserakahan kecil, lewat kebohongan yang tampak sepele, dan lewat cinta yang kehilangan arah. Bagaimana menurutmu? Apakah Ustadz Ahmad akan benar-benar kalah? Ataukah iblis itu akan kembali menagih nyawa yang tersisa? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dimas Jun untuk menemani malammu. Sampai jumpa di kisah teman tidur berikutnya. Semoga lelap.